wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Lilis, dan Ibu Hetty. Kami akan mempraktekkan coaching. Untuk kasus yang pertama, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh temannya karena murid tersebut sering tidur di kelas saat pelajaran. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika ada temannya yang mengejeknya. Bahkan, murid tersebut merasa tidak adil diperlakukan oleh temannya selama ini karena sering dihina pemalas dan bodoh. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita akan mengobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan, Nak? Ya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat kurang bersemangat. Saat mengikuti pelajaran, kadang kamu sampai tertidur di kelas. Ada apa ya, Nak? Saya memang perlu seorang membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya, Bu, sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Bu. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Saya merasa kalau saya tidak nyaman dengan teman saya karena ada teman yang mengejek saya pemalas dan lucu. Padahal saya merasa tidak begitu, Bu. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasakan tidak nyaman, Nak? Ya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya sering merasa kelelahan ketika di sekolah, sehingga saya sering tertidur di kelas saat jam pelajaran. Tapi saya bukan pemalas dan bodoh, Bu. Saya selalu membereskan pekerjaan rumah dan tugas-tugas harus selesai tepat waktu. Tapi kenapa ketika di kelas teman-teman selalu menyindir saya malas dan bodoh? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang, Nak. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Nak? Nah, kalau di dalam kelas guru dan ketika diberi pertanyaan oleh guru, saya tidak bisa langsung menjawab. Sehingga teman-teman mengatakan saya pemalas dan bodoh. Karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru dan sering tertidur. Padahal saya selalu berusaha agar tidak tertidur di kelas dan selalu memperhatikan penjelasan dari guru. Tapi terkadang saya tidak bisa, Bu, menahan rasa kangen. Lalu bagaimana menurutmu, Nak? Kenapa kamu sering tertidur di kelas saat pelajaran? Sehingga dalam menerima pembelajaran jadi kurang fokus, Nak. Apa yang dikatakan saya sering tertidur di kelas karena rumah saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Saya menjadi seorang TKW di Hong Kong, Bu. Dan ayah saya bekerja di sawah dari pagi sampai sore. Dan saya harus mengasuh dua adik, yang satu kelas 3, yang satu kelas 1. Dan saya sering merasa kelelahan Pak sekolah. Terus kenapa kamu tidak bicarakan kepada ayahmu, Nak? Tidak bisa, Bu. Saya merasa kasihan. Saya terlihat kelelahan pulang dari sawah. Makanya masih harus menyiapkan sampai pagi.
Jadi menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa, Nak? Saya ingin mendapat solusi, Bu, yang tepat agar tidak diusir lagi oleh teman karena pemalas dan bodoh, Bu. Serta biar lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu, Nak? Saya belum bisa mengatur waktu. Kapan harus bereskan kerjaan rumah, belajar, menjaga adik, bahkan bermain pun saya tidak pernah punya kesempatan, Bu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Belajar, membantu orang tua, atau bermain? Kamu bisa pilih salah satu atau kamu bisa melaksanakan ketiga-tiganya, Nak. Hanya penting, Bu, bagi saya. Tapi saya belum bisa membagi waktunya. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan mencoba bicara pada ayah untuk membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, sehingga waktu saya untuk belajar tidak terganggu. Gimana, Bu? Apa kamu bisa meminta bantuan kepada saudara ayah atau saudara ibu untuk membantumu dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau menjaga adikmu sehingga kamu dapat belajar di rumah dan ada waktu untuk istirahat kamu sehingga waktu istirahat kamu itu cukup, Nak. Nah, Bu, saya bisa mencoba meminta bantuan kepada nenek saya untuk membantu menjaga adik. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu, Nak? Ya, Bu, saya akan segera berbicara pada ayah. Sama nenek juga, biar mereka dapat membantu mengerjakan pekerjaan rumah dan menjaga adik. Sehingga saya bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan punya waktu untuk istirahat. Bagus sekali, Nak. Memang kamu harus seperti itu, Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang, Nak. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit, Nak, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan orang tuamu, maka orang tuamu akan memahami dan akan berusaha mencari solusi yang tepat akan permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Sehingga kamu ada waktu untuk belajar dan beristirahat yang cukup dan tidak akan terulang lagi mengantuk di kelas ya, Nak, dan kamu akan fokus dalam pembelajaran. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya, Bu. Iya, Nak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa ya. Semangat, Nak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya, Nak. Tetap semangat, jangan putus asa. Rekan saya bernama Bu Lilis, seorang siswa 6 di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias dalam meningkatkan kompetensi dalam mendaftarkan EGP Angkatan 11. Dikarenakan beliau mendapat tugas tambahan sebagai operator karkas dan bendahara buku. Nah, Bu Lilis ingin mendiskusikan tentang solusi terbaik permasalahannya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Bu Lilis sebagai Lucy. Bu Heti, bolehkah saya meminta waktunya?
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Wah, Bu Lilis, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Heti, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat dalam meningkatkan kompetensi diri saya. Kemarin rencananya saya akan mendaftarkan CGP Angkatan 11, Bu. Saya telah mengisi biodata dan sebagian sudah saya unggah. Namun untuk melanjutkan ke esai, saya kurang bersemangat sekali, Bu. Jadi, menurut Bu Lilis, apa yang Ibu Lilis harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi sekarang tentang antusias saya dalam meningkatkan kompetensi saya. Tentunya kompetensi sebagai guru ya, Bu. Karena kemarin saya mencoba mendaftarkan CGP Angkatan 11, saya sudah upload berkas, bahkan saya sudah melengkapi biodata, namun untuk melanjutkan ke esai kok saya kurang bersemangat ya, Bu. Ada yang membuat kurang bersemangat dalam meningkatkan kompetensi. Dalam hal ini, mendaftar CGP Angkatan 11. Hal yang membuat saya kurang bersemangat karena beban tugas tambahan saya, Bu. Kemarin saya sudah mencoba mendaftar sih, Bu, dan bersemangat sekali bahkan. Saya sudah sampai melengkapi biodata dan unggah berkas. Namun ketika sampai esai, semangat itu down, Bu. Karena banyaknya tugas tambahan saya yang harus saya kerjakan, bahkan deadline-nya itu sama dengan esai. Tugas tambahannya itu yaitu ARKAS maupun SPJ BOS yang deadline-nya itu uh, apa bersamaan dengan pengumpulan esai, Bu. Kira apa saja yang membuat semangat? Menurut saya, jika tugas tambahan tidak terlalu berat, Bu, apalagi dengan waktu pengumpulan yang bersamaan. Ah, saya sependapat dengan Bu Lilis itu. Memang waktunya harus tidak bersamaan ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa mengembalikan semangat Ibu dalam meningkatkan kompetensi? Menurut saya, ada yang membantu saya, Bu, dalam mengerjakan tugas tambahan saya, seperti ARKAS maupun dalam melengkapi SPJ BOS, sehingga saya merasa ringan, Bu, tidak terbebani atas tugas tambahan yang dibebankan oleh saya selama ini, Bu. Dan beberapa hal yang membuat Ibu kurang antusias dalam meningkatkan kompetensi. Kemungkinan karena tugas tambahan saya terlalu banyak dan itu membebani saya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Boleh tahu nih, kalau boleh tahu dalam hal kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan selain program CGP ini? Saya biasanya meningkatkan kompetensi saya dengan saya daring, Bu. Kalau luring kan jarang sekarang ya, Bu, ya. Secara daring itu biasanya saya di program PMM, Ibu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali. Bila Ibu ini bisa menggunakan berbagai macam sumber untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru. Jadi, sekarang apa rencana Bu Lilis untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan meminta bantuan, Bu, kepada rekan sejawat, Bu, untuk membantu tugas tambahan saya dalam mengerjakan ARKAS dan melengkapi SPJ BOS. Dan yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan berbagai sumber belajar, baik luring maupun daring, sambil menunggu bukaan CGP angkatan selanjutnya, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya.
apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan berbagai sumber. Misalnya dengan belajar di PMM, di SIM PKB, maupun belajar secara luring di Gugus, Bu. Sambil menanti kesempatan untuk mendaftarkan lagi di CGP angkatan berikutnya, Bu. Sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya. Ya. Terima kasih Bu Heti atas waktunya ya Bu ya untuk sharing-sharing. Jadi saya lega. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, yang selalu berpihak pada murid ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan telah memberi semangat kepada saya. Iya, terima kasih Bu. Sekian kasus yang kami bawakan untuk praktek coaching dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Bergerak dan menggerakkan. menggerakkan.